Kemarin sempat bahas proses yang terjadi di itu Pak. Eh, Dangkal ya? Proses lah, ya magma keluar itu. Oh ya ya ya. Oke. Iya, sama Nah juga ini kalau lihat sekarang tuh. udah sampai kemarin sudah sampai ini ya, sudah sampai di gasing ya kalau nggak salah ya. Iya, dikasih. Dikasih Bu. Nah ini eh ini penting ya ini ya. Jadi ini parameter yang em, bisa menentukan suatu eksplosivitas ya, eksplosifnya suatu erupsi ya. Kemudian nah kemarin kalau kita sketch kita sudah menuju ke suatu area yang cukup dangkal ya. Hmm. Ya, kemarin kan kalau saya gambar sketsanya masih regional sekali, ya kan, regional sekali. Nah sekarang kita sudah menuju ke suatu yang cukup dangkal ya, misalkan ini ada suatu gunung, kemudian ini konduitnya ya, ini konduit, kemudian ini chamber biasa, misalkan ini chamber, kemudian ini ada chamber juga, dan seterusnya sampai ke subduction ya, sampai subduction. Nah ketika ini sudah ya, di sini yang terjadi itu ya, ada asimilasi, ada fractionation dan sebagainya. Kemudian kadang dia apa, batunya ada yang cuil ya kan, ketika dia transport ya. Nah suatu saat ketika pada depth tertentu ya, pada depth tertentu uh, bubble sudah terbentuk di sini ya kan. Bubble sudah terbentuk di sini, terjadi suatu namanya magma fragmentation. Magma fragmentation. Ya, wait, saya lalu dulu. Sebentar ya, sebentar. Aduh. Ya, wait ya, saya lagi cari note. Oke, nah ini magma ascent fragmentation ya. Jadi magma fragmentation ini kondisi ketika kemarin sudah terbentuk suatu bubbling di sini, bubbling ya kan pada depth tertentu ya.
kemudian cukup banyak didominasi oleh suatu gas. Ya, ini kondisi fisiknya magma jadi lebih uh, buoyant ya, buoyant, dan pressure-nya jadi tinggi di sini ya, karena ya itu tadi tiba-tiba tekanannya ya tekanan di dalam kondisi rendah ya, tapi tekanan untuk menekan ke atas semakin tinggi ya, padahal di sini mungkin ada banyak banyak batu ya kan beberapa sudah cooling ya, di sini mungkin ada banyak batu batu atau petutup material-material erupsi sebelumnya yang sudah mengendap ya, jadi di sini mungkin solid. Nah, dia di sini sudah panas ya. Di sini ada ada boundary ada boundary yang sudah ya masih masih liquid, tapi juga sudah mau mencoba cooling ya. Di sini boundary, kemudian yang sini masih literally mungkin masih fluid ya, masih masih fluid. Nah, di sini ketika sudah di atas, bubble itu sudah sangat-sangat banyak ya, sangat banyak. Nah, di sini terjadi transisi namanya kan, brittle uh, ductile to brittle transition namanya. Ya, sifat fisiknya masih uh, ductile ya, ductile to brittle transition. Coba kalian cari ductile itu apa? Nanti jelaskan boleh googling kan, buka laptop semua kan. Kira-kira apa ductile, Mas? Mas apa ini? Mas Amar. Sebentar Pak, masih mencari Pak. Ductile. Ductile. Rapuh, Pak. Rapuh. Iya, Pak. Tidak. Bentar. Ya, ini ya ini perubahan sifat logam. Ya, ternyata kebanyakan ke perubahan sikap logam ya, karena memang apa namanya? Ya magma itu kan banyaknya ya. Banyak ya, tapi di sini stretch maksudnya ya. Jadi dia kayak easily stretch ya. Jadi di sini magma itu sudah kayak ke stretch gitu. Tapi di sini juga sudah mendingin. Ya, makanya ketika ke stretch itu bubble itu juga terbentuk. Di sini coba saya carikan ya, bubble formation. Video. Bagaimana suatu bubble itu form ya? Kalau nggak salah, bubble formation in magma. Di sini ada videonya nggak ya? Jadi memang dia kena stretch ya, kena suatu gaya ekstensi
sehingga terbentuk bubble di situ. Ini bubble-nya malah bubble bubble apa namanya? Bubble di fluida ya, bukan bubble bubble. Wah, agak susah ya. Kalau dicari malah nggak ketemu. Oke, intinya di sini ada extension, kemudian dia mencoba untuk menjadi brittle itu retak ya. Jadi di sini di extend dan di sini itu walaupun keras sudah retak ya di zona ini. Nah di sini kalau sudah mendorong material yang ada di atasnya, lama-lama terjadilah suatu retakan ya. Batunya udah nggak kuat lagi menahan karena proses gasnya sudah terlalu banyak menumpuk di sini. Ya semakin lama kan magmanya semakin naik ya, semakin lama semakin naik. Ini sudah semakin banyak ya, sudah semakin banyak. Nah ini lama-lama material sini kedorong ya kan, material batuan yang ada di sini kedorong. Nah, kedorong dia retak kecil-kecil dulu, krek-krek gitu, kedetek menghasilkan gelombang seismik ya, kedetek stasiun di sini misalkan ada gempa, kemudian ada gempa karena batunya retak ya kan, ada gempa karena batuannya retak 1, retak 2, retak 3, 4, lama-lama terjadilah suatu erupsi ya. Erupsi dulu kecil di sini, menghancurkan batuan yang ada di sini. Sudah ini terbentuk suatu jalur. Dia akan naik terus ya, naik terus. Lama-lama ini kedorong ya kan. Kemudian part di atas sini mulai hilang, mulai dihancurkan part di atas ini. Hancur erupsi. Semakin besar ya. Lama-lama di sini semakin nggak kuat ya, batuan penahan sini nggak kuat, terjadilah suatu proses namanya rapid decompression. Ya, rapid decompression ini adalah proses dekompresi yang sangat mendadak, sudden ya. Dekompresi itu tekanan yang tiba-tiba hilang ya. Karena penutupnya ini kikis pelan-pelan ya, mulai dari erupsi kecil dulu, kemudian erupsi besar, baru nanti erupsi utama ya, erupsi utama. Nah disinilah terjadinya juga proses magma fragmentation, yaitu magmanya dikeluarkan menjadi banyak fragmen ya, diejek atau dikeluarkan ya, ejection of magma yang terfragmentkan ya, kita sebut dengan pyroclast. Ya, jadi ini terjadi banyak banget pyroclast. Gambarnya seperti yang tadi, gambarnya seperti seperti ini. Ini di Google ada. Nah, ini fragmentation ya. Jadi semuanya terjadi klot-klot seperti ini ya. Terjadi klot-klot seperti ini. Ini terjadi ini sudah masuk ke tipe erupsi ya, eksplosif. Oke, jadi kalau seperti ini sudah eksplosif karena gasnya banyak, magmanya naik ya. Di sini mungkin gasnya, magmanya masih banyak ya, masih masif gitu ya. Tapi ya di sini di leher dangkal sini, ini biasanya bisa jadi kedalamannya bervariasi ya, kedalaman bervariasi
bervariasi tergantung sifat magma ya, sifat magma. Sifat magma yang naik. Ya. Ya, kedalaman bubble formation, kemudian magma fragmentation ini sangat bervariasi. Ya. Jadi semuanya tergantung sifat magma. Nah, ini yang menyebabkan erupsi eksplosif. Nah, di sini ada banyak tipe erupsi eksplosif ya. Salah satu yang disebabkan dari magma itu sendiri ya. Saya lagi fokus ke magma ya, belum faktor eksternal seperti hujan. Nah, kita fokus ke internal dulu. Ini ada Plinian, ada bawahnya subplinian. Kemudian ada Vulkanian. Vulkanian, ini L ya. Kemudian ada Hawaiian. Ini yang kurang lebih tipe erupsi eksplosif yang disebabkan dari ya proses ini, proses proses yang ada di konduit dangkal karena banyaknya bubble formation. Wait, kita tahan dulu rapid decompression. Decompression ini bisa terjadi di Vulkanian ya, Hawaiian belum. Kalau Hawaiian ini namanya rapid acceleration. Saya ceritakan nanti bedanya. Acceleration. Ya, rapid acceleration. Rapid decompression, Vulkanian, awan panas ya, awan panas termasuk awan panas atau pyroclastic flow. Ya, ini juga dari rapid decompression. Ini juga kalau nggak salah, tapi ini juga rapid decompression RD ya. Yang hanya Vulkanian ini yang ini juga rapid decompression. Kayaknya yang Hawaiian yang acceleration. Nah, bedanya ada di gambar ini. Ini adalah tipe Hawaiian ya, di mana di sini konduitnya tidak ada penghalang apa ya istilahnya ya, tidak ada penghalang batuan masif ya. Jadi sistemnya open ya. Ya kalau ini misalkan ini dihapus, ini saya hapus ya. Jadi kalau yang Hawaiian itu kawah gitu. Kemudian di dalamnya ada lava lake misalkan ya, lava lake. Ya, di sini sudah menyala. Jadi di sini sudah menyala-nyala gitu ya. Nyala-nyala di sini. Nah, suatu saat magma yang naik reach of gas langsung aja berakselerasi ke permukaan. Ya, berakselerasi ke permukaan sehingga muncul erupsi diskret ya. Contohnya seperti ini. Kita cari Hawaiian eruption. Nah, seperti ini ya. This is Hawaiian. Jadi iklan ya. Dealing with contracts daily. With Adobe Acrobat AI Assistant, we can get to the main point. Nah, seperti ini Hawaiian. Jadi ini lava lake sudah terbuka, ini sudah open, yang keluar seperti ini, air mancur. Ya, air mancur seperti ini. Kemudian ini piroklas ya, yang kecil-kecil nih ya. Ini piroklas namanya yang terlontar. Jadi seperti butir-butir ini piroklas. Ya. Kalau mau lebih detail yang mana ya? Nah, seperti ini ada lava lake-nya ya. Ada lava lake. Coba drone
Biasanya yang dari drone tuh yang, nah ini ya yang dari drone ya. Oke, nah ini piroklas ya, 1, 2, 3, namanya piroklas. Jadi fragmentation ya terjadi di conduit dangkal sini, ya di mungkin hundreds sampai kilometer ya. Saya lanjut. Nah kalau yang vulkanian kemudian awan panas itu pasti ada material yang mengganjal di sini ya. Pasti ada penutupnya, ada solid material yang ganjel. Ya, kita coba cari lagi ya, kita cari awan panas. Piroklastik eruption. Piroplastik mana ya yang bisa menggambarkan? Atau vulkanian dulu ya? Sorry. Vulkanian eruption. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Nah ini udah termasuk Hawaiian ya. Sakurajima-aja. Nah ini. Nah ini kadang-kadang keluar shockwave ya. Kadang-kadang keluar shockwave karena gasnya ketrap di situ seperti ini. Nah ini vulkanian ya. Ini mengeluarkan material yang tadi yang mengganjal di konduit dulu. Jadi mengeluarkan material yang ada di sini dulu ya. Ini karena tadi harus dikeluarkan ya, karena kan magmanya mendorong ke atas terus ya. Biasanya ada piroklas tuh merah-merah dilontarkan. Tapi ini videonya terlalu jauh, itu hanya bisa dilihat dekat ya. Hasilnya ya block bombs menyala ya. Ya. Contohnya nah ini vulkanian Sakurajima. Nah seperti ini. This is piroklas ya. Nah dilontarkan bercampur dengan batu-batu vulkanik ya. Batu vulkanik. Itu kalau malam menyala itu. Kalau malam menyala, kalau siang ya tampak seperti batu ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini. Nah, ini ya, ini piroklas ya yang dilontarkan. Ini juga. Nah, ini kalau udah jatuh dia berasap. Ya kan? Karena panas. Nah, ini keluar putih ya. Di asap panasnya yang diendapkan dari piroklas di situ. Oke, jadi itu suatu proses ya, satu proses rapid decompression di sini. Nah, yang ini biasanya menghasilkan vulkanian ini kolomnya ya. Kalau dilihat ini misalkan gunung menghasilkan kolom erupsi, ya menghasilkan kolom erupsi. Ini dalam orde mungkin 5 sampai 10 km ya.
Kemudian biasanya bubble-nya ya terbentuk di konduit dangkal ya. Bubble ini di konduit dangkal. Oke. Kadang-kadang ada lontaran ke sini, ke kanan kiri ya, ke kanan kiri seperti tadi. Awan panas kadang-kadang, kalau awan panas itu dari kubah lava ya. Kita bahas awan panas nanti ya. Kita yang fokus ini dulu. Nah, kita ke ini sekarang, plinian sama sublinian. Kalau ini sangat-sangat apa ya namanya? Sangat-sangat powerful ya, erupsi yang sangat-sangat powerful. Jadi ketika naik, misalkan ini ya, ini magma, kemudian for example material penutupnya sudah masif ya, sudah cukup besar di sini, atau mungkin sudah ya besar ya, sudah dalam gitu. Kemudian di sini ada zona transisi misalkan magmanya berhenti di sini. Nah, suatu saat bubble itu very deep, bahkan bisa sampai chamber ya. Jadi dia sudah terformnya di sini karena sifat magmanya yang berbeda. Ya, ini kita bahas plinian ya. Plinian bisa ditulis kadang ya plinean, kadang-kadang plinian atau plinean. Dan subnya itu hanya ya bawahnya levelnya. Di dalam di sini, sehingga di sini reach of bubble, dia menekan material di atasnya ya, pressure-nya nambah di part sini ya, part sini nambah pressure-nya, akhirnya lama-lama jadi erupsi yang sangat fatal ya, erupsi yang sangat besar. Ini nanti jadi retak ya, batuan di atasnya. Erupsi kecil dulu pasti, erupsi kecil dulu ya, erupsi kecil. Lama-lama suatu saat erupsi yang sangat besar sampai terbentuk jamur ya, sampai terbentuk jamur di atmosfer ya, sampai dia jauh sekali ya, sampai ya. Nah, plinian dan sublinian ini kolom erupsinya bisa sampai 15 sampai 20 km ke atmosfer ya. Atmosfer. Dan dia bisa buoyant ya, buoyant bisa days ya, tergantung material yang dihasilkan. Contohnya apa? Contohnya kelut ya, kelut 2014 ya. Itu sudah masuk kayaknya ke ranah sub ya, sublinian. Nah, ini kalau ini nanti hujan abunya bisa sangat jauh efeknya ya, hujan abu ini sangat jauh, tertransport sampai kilometer, bahkan yang kelut itu sampai Bandung ya, sampai Bandung ya, karena sudah terbentuk apa apa ya istilahnya, jamur ya, ini membentuk seperti jamur ya. Kalau di skat dia seperti ini, misalkan skat lebih kecil, ini konduitnya ya, dia erupsinya sampai seperti ini ya, sampai seperti ini ya. Ini orde mungkin 15 sampai 20 km. Kemudian di sini baru turun hujan abu ya, di sini hujan abu
Ya, semakin dekat hujan abu semakin tebal sampai bisa merobohkan rumah. Ya, hazardnya ini. Beda ini mungkin yang abunya mungkin cuma dekat gunung sama dekat area ya. Misalkan kalau Merapi kemarin di Magelang, di Muntilan ya, nggak sampai Bandung ya. Tapi kalau ini bisa sampai jauh sekali. Bisa sampai jauh sekali. Yang paling besar Tambora, Tambora itu Plinian ya, Tambora 18 eh, 60 apa ya? Erupsi. Oh, 1815, sorry. Saya lupa. 1815. Ya, 1815. Mungkin Krakatau 1883 juga ya. Krakatau 1883. Ya, ini lebih devastating, bahaya kah? Ya, setelah itu ini sisi-sisi sini pun bisa dihancurkan ya. Sisi kanan kiri pun bisa dihancurkan. Jadi nanti setelah erupsi bisa jadi terbentuk kawah yang lebih lebar ya. Ya, jadi ini bisa terbentuk kawah yang lebih lebar erupsi. Pilar tubuh itu juga pelinian. Pilar tubuh Filipina ya, Filipina. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Jelas ya? Gimana? Gimana Mas? Hmm. Ya, memang di situ memang tipe magmanya ya. Kalau eh bagus sih sebenarnya. Hmm, wait, kita sebentar. Ya, harus cari ini. Ya, itu pada waktu yang naik Mas. Memang waktu naik ini eh, waktu naik ke dia memang kalau silikanya sih sama ya, cuman mungkin sifat fisiknya yang dia untuk terbentuk suatu suatu bubble karena memang dan ini prosesnya lama ya kan, prosesnya lama untuk membuat sedalam ini. Mungkin karena memang di sini memang ini materialnya yang menumpuk cukup banyak, ya menumpuk cukup banyak, sehingga proses bubble formnya ini butuh waktu yang lama. Makanya kelut itu repetition time erupsi besar itu sekitar untuk ngisi ngisi semua sistem ya, itu sekitar 20 tahun kalau nggak salah. Ya, 20 tahun. Nah, ini kemungkinan 20 tahun lagi ya dia bisa jadi erupsi besar lagi. Ya, karena dia ya ini lama-lama kan dia naik, ketahan di sini ya kan. Terus ada bubble terbentuk kecil-kecil dulu, melayang-layang dulu bubble-nya. Melayang, melayang. Lama-lama kan numpuk ya, kecil-kecil gini. Naik lagi, bentuk lagi, naik lagi. Karena ini pasti terbentuk. Ya, ini pasti terbentuk. Ya lama-lama kumpul, ya udah boom gitu. Ya, boom ya. Nah, kalau di Kelut
Gitu Mas Ivan mungkin. Oh, ya Pak. Berarti kalau pandangan saya ini, kalau dari segi lebih aman tuh kalau yang eruption time-nya itu lebih pendek ya. Kalau ngelihat tadi untuk kayak Cloud aja contohnya 20 tahun gitu. Karena kan kalau Ya, eruption time-nya pendek dia otomatis kebocor ya energinya yang dari. sama ini, sama ada sebenarnya bubble ini kan calon gas ya, Hmm, calon gas ya kan. Kalau sudah menyatu kan jadi besar, kemudian tergencat ya, tergencat bubble-nya dekat fracture kan dia hmm, jadi gas dah. Nah, kalau di dalam conduit ini ada sudah open system ya, open system itu ya open system ini peletakannya sudah apa ya istilahnya, sudah banyak terkoneksi satu sama lain hmm. sehingga jalur keluarnya pressure gas itu sudah terbentuk gitu loh. Oh, Paham ya maksudnya? ya Pak. Gampangnya udah Jadi bocor gitu ya. kantongnya bocor tuh ibaratnya itu. Jadi nggak, ya udah bubble-nya jarang terbentuk, tidak banyak terakumulasi. Ya udah keluar lewat sini, set Hmm, keluar. Makanya kayak Merapi sekarang itu jangan sampai dia terbentuk akumulasi seperti ini. Ya, hmm, karena mungkin close system ya, close system tuh fracture-nya sini, 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 sini. Jadi dia cari ruang sendiri gitu loh. hmm, Ya kalau sudah dikasihkan jalur kan enak, set, tidak ada tekanan bisa terbentuk. hmm. Itu Mas. Oke Pak, terima kasih. Oh. Nah, kecuali memang volume yang di generate di slab ya di subduksi itu udah over ya over, tiba-tiba suddenly volumenya banyak, ya udah harus dierupsikan, ya itu kita nggak tahu. Nah, kita ke tadi udah ya, sublinian udah, plinian, vulkanian, hawaian, kita ke sini awan panas ya. Oh ya, ini kadang-kadang muncul awan panas juga ya, walaupun ada ini dia pasti ada awan panas kanan kiri ya, selain di atas ini juga awan panas kanan kiri ya. Ini malah radial, awan panasnya radial, bahaya juga ini, paling bahaya. Cuman tidak begitu jauh karena lontarannya kebanyakan ke atmosfer ya, materialnya kebanyakan ke atmosfer. Ini untuk menghancurkan part yang ada di kanan kiri ini ya, part-part yang ada di sini perlu dihancurkan, yang tebing-tebing di atas nih. Jadi ini jadi awan panas. Nah, kalau awan panas itu kalau tipe Merapi itu unik juga. Tipe Merapi itu unik. Jadi Merapi, kita sebut aja ya, Merapi, Semeru, Sinabung. Kemudian kalau di luar negeri ada Unzen, Jepang. Kemudian ada apa jenis Kolima, Meksiko. Kemudian ada Kolima Meksiko, ada terus apa nih sih? Sophia Hills Volcano, Hills ya, Hills Volcano atau kita sebut dengan SHV ya. Nah, ini kalau di sketch dia bisa dua tipe, yaitu efusif to explosive eruption. Pernah dengar kata efusif? Pernah? Pernah Pernah Pak, dengar kata? Pernah, Pak. pernah. Ya, efusif ya? Ya, Apa efusif? efusif itu lembut bukan sih Pak? Lembut ya. Ya. Gentle ya, tidak ngamuk gitu ya Ya, maksudnya ya.
Kalau ini ngamukan gitu ya. Iya. Ya efusif itu dia em, apa ya, viskositasnya rendah ya, viskositasnya rendah. Sorry, ada yang apa ya, efusif itu lava sama lavadum ting. Lavadum itu viskos, kalau lava flow viskositasnya rendah. Sorry. Efusif itu yaitu tidak tidak kok tidak banyak erupsi ya, maksudnya konten gasnya tidak banyak itu. Nah ini kan ada lava flow, ada lavadum ya kan. Lavadum itu kan kubah lava. Nah ini kalau digambarkan, nah ini kalau kubah lava itu viskositinya sangat tinggi, sangat kental ya. Sehingga di sini misalkan ini ada Merapi ya, misalkan ini saya buat ini kawah, ini utara ya, ini cross section Merapi zaman dulu. Kemudian di sini ada ada konduit. Nah ini magnetik karena viskos ya, dia mengendap di sini. Sini dulu pertamanya ya. Ini udah di magma. Jadi kubah lava ini. Naik lagi ya, tambah volume. Jadi tambah gemuk ya. Terus naik lagi ya, dicas lagi jadi tambah gemuk lagi. Tambah gemuk lagi. Kalau magmanya naik terus, volumenya nambah terus, gunungnya aktif ya, dia sampai ke sini ya, sampai ke ujung slope yang tajam ini. Oke. Nah, suatu saat ini kita sebut core ya, core-nya yang ada di sini. Core-nya. Nah, beberapa part ini kita sebut yang merah ini core. Intinya core. Oke. Nah, di part ini kubah lava dia sudah mulai cooling di part sini. Ya. Saya kasih saja. Ya. Nah, ini sudah mendingin ya. Kita sebut dengan nama dome Kerepes ya. Tulisannya Karapace. Nah, bagian sini itu sudah berupa apa namanya? Solid ya, mostly batuan. Nah, suatu saat di sini dia magmanya naik ya, magmanya naik terus seenaknya sendiri ya, kan liquid ya kan. Bisa mendorong ke arah sini, bisa mendorong ke arah, saya kasih warna yang lain aja, kuning. Ini bisa mendorong ke arah sini ya, kadang-kadang ke arah sini. Jadi nanti bisa aja nonjolnya ke sini ya, ini nonjol. Kalau dia magmanya mendorong ke arah sini. Nah, bahayanya kalau mendorong ke slope yang ini ke sini, terus di sini ada pemukiman ya, di sini ada pemukiman. Ini part sini akan nanti lama-lama menonjol gini, ya kan? Menonjol, lama-lama sangat curam, dan akhirnya terbentuklah awan panas ya. Bagian sini longsor, jadilah awan panas. Ya, awan panas. Sampai bagian ini yang tidak stabil itu hilang. Nah, kalau di sini volumenya banyak ya, volumenya sangat banyak, jarak luncur terus saja akan semakin jauh ya, bisa sampai ke pemukiman ya, bisa sampai ke pemukiman.
Itu ya. Ini tipe Merapi, sudah terkenal. Merapi type. Karena ini magmanya desul, lama-lama ini jadi gemuk ya kan, jadi deformasi terjadi di sini. Lama-lama ya part sini nggak stabil karena sudah saking curamnya nggak stabil, jadi awan panas. Ya, tipe Merapi. Umumnya kita sebut dengan partial dome collapse. Dome collapse. Ada videonya di Sinabung ya, ini bagus banget, ini nggak tahu yang rekam kok, sangat keren ya. Nah ini sangat bagus. Oke, ini lava dome ya, yang ini bentuknya ini. Ya, ini lava dome di Spark. Kita bisa lihat ini namanya yang luar ini dome Kerepes ya, yang saya tuliskan tadi sudah solid. Ini bentuknya ini batu, jangan sentuh ini karena suhunya bisa 100 derajat Celcius walaupun kelihatannya batu ya, tapi suhunya panas. Bisa dilihat ini gasnya keluar warna putih. Nah, ini sudah mulai collapse 2 part di sini. Part 1 dan ini part 2. Karena apa? Sudah terlalu incline. Sudah terlalu curam. Akibatnya gaya gravitasi lebih besar ya daripada gaya friksi, gaya gesek di bawah permukaannya. Gaya gravitasinya terlalu besar sehingga dia collapse. Sekecil ini aja bisa dilihat nanti seperti apa skala ketika terjadi awan panasnya. Ini kecil ya, karena kubah lavanya sebesar ini. Oke. Nah, ini slow motion. Ya, ini yang bawah sudah nggak bisa nyanggah lagi. Yang atas juga ikut collapse ya, ikut longsor, ikut collapse. Nah, wis. Dalamnya itu masih panas ya, di dalam dome Kerepesnya masih panas di situ. Nah, cukup besar kan? Padahal ini wedus gembel alias awan panas. Ya, dia cara ini movementnya ngikutin lereng topografi ya. Kemudian dia menyebar ke segala arah ya. Makanya rumah itu jangan sampai jarak 2 kilo atau 2-3 kilo dari puncak. Itu sangat berbahaya. Nah, ini sangat besar. Ternyata kolaps segitu aja, awan panas yang dihasilkan sangat-sangat besar ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini bangunnya rumah-rumah, beruntung dia di sebelah sananya ya. Ini kalau ada manusia di sini ya sudah seperti yang ada di Pompei itu ya korbannya. Nah, ini kalau malam menyala ya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Kalau siang tampak baik-baik aja, tapi sebenarnya malam menyala. Ya, ini partial dome collapse-nya itu. Nah, ini piroklas ya, ini piroklas. Jadi yang menyala-nyala ini namanya piroklas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas ya? Nah, di sini beberapa material yang hilang ini tentu saja bisa memicu rapid decompression ya.
Ya, pressure-nya tiba-tiba hilang. P tiba-tiba suddenly disappear. Jadi tiba-tiba loss gitu ya, dikompresi. Just. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait ini. Ya, ini kita sudah wrap up ya, wrap up dari kemarin saya membahas proses yang ada di subduksi, kemudian mid oceanic ridge, kemudian perjalanan dari dalam sampai ke atas ada banyak sekali proses ya, asimilasi, rejuvenasi, fluctuation ya. Ada banyak sekali proses yang terjadi di dalam conduit. Dari slab sampai ke conduit. Di conduit dangkal pun ada bubble formation, kemudian ada magma fragmentation yang bisa menyebabkan erupsi eksplosif ya, rapid decompression dan acceleration ya. Jadi seperti itu proses erupsi ya. Yang efusif mungkin nanti setelah UTS saya minta Mas Theo untuk menjelaskan erupsi-erupsi efusif, karena eksplosif sudah kita bahas ya, terkait formation of bubble dan degassing. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir di kuliah libur-libur ya. Materi ujiannya sampai ya proses ini ya yang saya jelaskan ini, sampai yang di conduit dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi nggak terkait UTS atau? Cukup Pak. Mungkin ini Pak, untuk UTS nanti mekanismenya gimana Pak? Untuk UTS tertutup ya, close book. Jadi kalau bisa kalian memahami ini, ada Bu Adi juga. Jadi nanti ada soal dari saya. Jam bukunya tertutup. Jadi kalau bisa membaca ya. Kalau saya kan nggak ada PPT. Jadi kalau kalian nggak nyatet yo loss berarti. Ini catatannya dari proses-proses yang saya. Kalau Bu Adi kan mungkin ada PPT dan sebagainya. Gitu. 50-50 saya punya poin 50, Bu Adi juga punya poin 50. Gitu Mas Ivan. Iya, Pak. Close book, jadi kalau bisa ingat-ingat belajar. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Kayaknya belum absen siapa? Mbak Jasinda udah absen? Sudah Pak. Udah semua. Baik, terima kasih ya. Saya tutup. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat kumpul bersama keluarga. Ya. Selamat berlebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama semuanya. Saya end meeting ya.